semuanya, welcome back to my channel. Gimana sih caranya untuk pergi ke Phi Phi Islands? Apa perlu beli tiketnya dari Indonesia atau di Thailand aja? Kalau di Thailand beli tiketnya di mana sih? Harganya berapa dan gimana caranya biar dapat lebih murah? Dan untuk ke Phi Phi Islandnya sendiri harus lewat mana sih? Transportnya pakai apa? Biaya transportnya berapa? Well, semuanya bakal gue jelasin di sini sedetail mungkin biar kalian bisa langsung praktekin. Habis nonton video ini, kalian bakal tahu rute penerbangan dan transport apa sih yang paling efisien untuk mengantarkan kalian ke Phi Phi Islands. 2. Untuk dapat tiket murah ke Phi Phi Island, gimana caranya sih? Aku bakal jelasin step by stepnya di sini. 3. Di Phi Phi Island sendiri ada apa aja? Kenapa kalian harus ke sana dan di sana kalian bisa ngapain aja? Dan terakhir, along the way gue bakal kasih tips-tips praktis yang pastinya bakal berguna banget dan bikin liburan kamu di Thailand lebih ngirit, happy, and have fun pastinya. So, without further ado, let's jump in. Gue bakal jelasin secara garis besar dulu ya, biar kalian gak bingung ke depannya. Jadi, ini adalah peta pulau Phi Phi Island. Phi Phi Island itu terbagi jadi 2 pulau utama, yaitu Phi Phi Don dan Phi Phi Land. Untuk hotel-hotel, resort, kafe-kafe itu yang rame-rame semuanya ada di Phi Phi Don ya. Sedangkan di Phi Phi Loh tuh ada kayak Maya Bay, Bamboo Beach, dan lain-lain yang bisa kalian singgahi saat kalian island touring nanti. So, pertanyaan selanjutnya adalah untuk ke Phi Phi Island sendiri, perginya gimana sih? Lewat mana? ada 2 alternatif tempat yang bisa kamu singgahin untuk pergi ke Phi Phi, yaitu antara kamu lewat Phuket atau kamu lewat Krabi, itu terserah kamu. Jadi gambaran rutenya seperti ini. Kamu dari Indonesia terbang ke Phuket atau Krabi dulu. Habis itu kamu naik ferry ke Phi Phi Island. Harus naik ferry ya, karena belum ada pesawat di sana. Nah, dari Phi Phi Island kalian udah puas tuh main di sana, balik lagi naik ferry ke Phuket atau Krabi. Nah, dari Phuket atau Krabi kamu pasti mau kan ya main ke Bangkoknya. Nah, dari Bangkok baru kamu balik pulang ke Indonesia. Kalau ada yang nanya, Kenapa dari Indo harus ke Phuket atau Krabi dulu? Kenapa nggak ke Bangkok dulu? sebenarnya alasannya simpel, karena di Bangkok itu surganya belanja barang murah. Koper kalian tuh pasti penuh sama barang-barang open PO lah, atau kalian beli oleh-oleh. Anyway, kalau kalian bingung mau open PO tapi nggak tahu tempat termurah buat ngambil barangnya di mana, watch this ya. Oke, balik lagi. Jadi ya gue sarankan biar kalian nggak bernasib sama seperti gue, yaitu dari Bangkok ke Phi Phi Island dengan koper berat-berat. Just kalian puasin dulu aja main di Phi Phi, baru kalian ke Bangkok belanja sepuasnya. But kalian bisa pertimbangin juga antara dari Indonesia ke Phuket atau Krabi sama dari Indo ke Bangkok, tiket pesawatnya murahan yang mana ya. Oke. Next question. Dari Phuket atau Krabi ke Bangkoknya sendiri gimana ya? Jadi ada 3 alternatif transportasi yang bisa kamu pilih. Pertama adalah pakai bus selama 13-16 jam perjalanan. Tapi kalau kalian nggak betah lama-lama di jalan atau kalian nggak punya banyak waktu untuk liburan, alternatif kedua adalah kalian naik kereta api. Tapi sayangnya kereta api itu nggak bakal nganterin kalian langsung ke tujuan kotanya. Tapi di tengah jalan kalian harus turun dulu dan lanjutin naik bus. Dan alternatif yang ketiga adalah paling cepat, cuma 2 jam udah nyampe, yaitu naik pesawat terbang. Tipsnya jangan lupa booking dari jauh-jauh hari biar kalian bisa dapet tiket murah. Nah, buat ke Phi Phi Island itu kamu harus naik ferry kan? Kalau naik ferry berarti lewat dermaga dong. Nah, sekarang kamu harus tahu dulu nih untuk ke dermaga apa dan gimana caranya ke dermaga tersebut. Kalau kamu dari Phuket, kamu harus ke Rasada Pier. Dan kalau kamu dari Krabi, kamu harus ke Klong Jilat Pier. Dan dari kedua dermaga itu kalian akan berlabuh di Ton San Pier atau dermaganya Phi Phi Don. Nah, karena gua waktu itu ke Phi Phi Islandnya lewat Phuket, so gua bakal jelasin yang dari Phuket ya. Nah, dari hotel aku di Phuket untuk ke Rasada Pier ada beberapa alternatif transportasi. Yang pertama adalah pakai Uber Car, yang kedua adalah pakai taksi atau kalian nyewa mobil. Kalau me personally, akhirnya gue dapet Elef untuk 4 orang seharga 500 baht menempuh jarak 20 km selama 45 menit. Dan beginilah penampakan si Rasada Pier-nya. Tips: sebelum kalian nyampe ke dermaga, kalian harus tahu dulu jadwal keberangkatan kapal ferinya. Jangan sampai kalian asal datang aja ke dermaga dan akhirnya harus menunggu
lama. Nah, inilah jadwal terbaru dari Rasada Pier kalau yang gue dapat dari internet ya. Tips lagi, gue suggest untuk kalian ambil keberangkatan yang sepagi mungkin. Kenapa? Biar kalian makin cepet nyampe Phi Phi Island-nya, karena di sana banyak hal yang bisa kalian explore. Di Rasada Pier sendiri tempatnya tuh agak terpencil dan di sana nggak ada minimarket. So, gue suggest kalian untuk makan kenyang dulu dari hotel atau kalian bisa nyiapin cemilan sendiri. Well, karena meskipun di sini ada sih yang jual makanan dan minuman, tapi nggak banyak pilihannya dan menurut gue agak pricey ya. Nah, sekarang gue bakal ajarin kalian gimana sih caranya untuk dapet tiket murah naik ferinya. Cara pertama adalah kalian pesen online di website resmi mereka dengan syarat maksimal pesen itu H-1. Tapi kalian kalau bernasib sama seperti gua, entah itu kalian lupa untuk pesen atau baru tahu infonya, well, jangan takut, kalian masih bisa pesen on the spot di Rasada Pier ini. Jadi di dermaga ada 3-4 loket yang menawarkan tiket dari maskapai feri yang berbeda. Nah, setelah gue tanya-tanya, ternyata mereka semua jual tiket dengan harga yang sama, yaitu 600 baht. Tips biar kalian lebih ngirit lagi, waktu kalian beli tiket maupun di dalam kapal ferinya, kalian tuh bakal ditawarin beli tiket PP 1000 baht. Logikanya sih lebih murah ya, pergi 600 baht, pulangnya cuma 400 baht. Tapi guys, gue suggest kalian untuk nggak beli dulu, karena nanti setelah kalian sampai di Tonsan Pier, itu tiket pulang cuma 350 baht. Lumayan kan, jadi ngirit 50 baht nih. Nah, tips lagi, meskipun si maskapai ini tuh menawarkan tiket dengan harga yang sama, tapi boat yang mereka pakai tuh agak berbeda. Sorry to say, tapi ada boat yang lebih kecil, cuma 1 tingkat dan udah usang, kurang terawat. Nah, di sini kalian bisa milih mau pakai boat yang mana dengan cara nanyain dulu aja sebelum beli tiketnya. Ini boatnya mana ya? Si orangnya bakal nunjukin dan well, you can make your decision, or kita simak klip berikut ini. Di dermaganya sendiri ada beberapa maskapai gitu, perahunya beda-beda. Nah, aku rekomen yang merek ini ya. Ini rekomen karena kapalnya gede, bagus, tempat duduknya juga nggak sempit-sempitan. Soalnya aku lihat yang kapal sebelah itu harganya sama aja semua, tapi tempat duduknya nggak enak, terus udah jelek kapalnya. Dari Rasada Pier ke Phi Phi Island itu memakan waktu sekitar 2 jam dan sampailah kita di Phi Phi Island. Sumpah guys, ini aslinya tuh airnya biru banget, pokoknya bagus banget deh. Menurut gue sayang deh kalau kalian udah mau pergi ke Thailand tapi nggak sekalian ke Phi Phi Island, menurut gue sayang banget ya. Nah, sesampainya kalian di Tonsan Pier, kalian bakal dimintain beli tiket kebersihan gitu. Terus jangan kaget kalau di sini tuh kayak di bandara, jadi banyak orang yang bawa papan nama, tulisannya nama hotel mereka. Gak usah bingung, kalian deketin aja orang yang bawa papan nama hotel yang udah kamu booking. Nah, mereka tuh bakal bantuin bawa koper kalian dari atas feri, dimasukin ke dalam gerobak, terus kalian bakal jalan barengan mereka dianterin ke hotelnya. Jalan kaki ya, karena di sini paving block semua, nggak ada mobil atau motor yang bisa nganterin kalian. Anyway, sekilas tentang Phi Phi Island-nya sendiri menurut gua udah cukup modern, udah banyak kafe-kafe, tempat nongkrong. Tips lagi, kalian nggak usah takut kalau harga barang-barang di sini tuh lebih mahal karena kalian pikir terpencil kan tempatnya. Well, kayak sabun, shampoo atau cemilan, minuman di sini tuh harganya ternyata nggak beda jauh sih sama di Bangkok. Dan inilah hotel tempat aku nginep, Chao Koh Phi Phi Hotel and Resort. I cannot say that this is the best hotel in Phi Phi Island karena selama di Phi Phi gue cuma nginep di hotel ini aja, but I can say that I'm happy and satisfied to stay here. Dari mulai pelayanannya, terus kamarnya juga meskipun aku beli yang paling murah, tapi kamarnya gede dan ranjangnya juga dikasih gede banget. Terus dari breakfastnya juga memuaskan sih menurut gue. Tips, kalau kalian akhirnya memutuskan untuk nginep di hotel ini juga, aku kasih saran untuk kalian booking secepatnya dan request untuk ambil yang garden view. Kenapa? Karena room yang di garden view itu jauh lebih gede dan bagus menurut gua daripada di bagian indoornya. Nah, buat yang nanya, Di Phi Phi Island better stay berapa hari ya? kalau menurut gue 2 malam itu cukup. Jadi hari pertama di Phi Phi kalian bisa habiskan untuk ngelilingin si sekitaran Phi Phi-nya. Anyway, di sini di pagi dan siang hari itu Phi Phi Island sepi banget guys. Serasa pulaunya milik pribadi.
Kenapa? Karena orang-orang dari pagi sampai malam tuh pada pergi island touring. Jadi malamnya yang baru rame. So ya kalau kalian mau hunting foto, silakan ya di pagi dan siang hari. Terus untuk kulinernya di sini juga gak usah takut, banyak pilihannya. Seafood pastinya ada, terus makanan khas Thailand, makanan Eropa, terus kafe-kafe berwifi, tempat nongkrong. Di sini juga banyak pilihannya. Dan untuk yang suka belanja nggak usah takut, di sini juga banyak kios-kios yang jual baju-baju pantai, baju renang, kain pantai dan sebagainya. Nah ini ada maps Phi Phi Island-nya, kalau kalian butuh silakan di screenshot ya. Dan kalian juga jangan lupa untuk pergi ke Loh Dalum Bay, yaitu pantai di bagian belakangnya Phi Phi. Oh my god, itu tuh bagus banget. Pokoknya kalian harus deh kesini. Nah, terus untuk hari keduanya kalian bisa pakai buat island touring. Gua jelasin dulu ya, island touring itu jadi kalian naik kapal lagi untuk ngelilingin pulau-pulau yang ada di sekitar Phi Phi. Ini contoh itinerary-nya. Pilihannya ada yang half day tour, ada yang full day tour. Kalian bakal pergi ke Monkey Island, terus ada banyak aktivitas snorkeling juga, lihat view points, terus lihat Viking Cave, lihat sunset. Oh my god, itu bagus banget sih. Glow in the dark plankton dan sebagainya. Personally, sayang sih kalau kalian udah jauh-jauh datang ke Phi Phi Island tapi nggak ikut island touringnya. Karena ya bisa dibilang waktu island touring tuh kalian bakal bener-bener bisa ngeliat keindahan di Phi Phi-nya gitu loh. Oke, sekarang aku bakal jelasin ke kalian untuk pilihan island touringnya dan beli tiketnya di mana prosesnya ya. Jadi, untuk island touring sendiri ada dua pilihan transportasi. Yang pertama adalah either kalian naik longtail boat atau kapal naik, atau kalian naik speedboat. Nah, sekarang gue bakal jelasin plus minus dari masing-masingnya. Untuk longtail boat, plusnya adalah harganya jauh lebih murah daripada kalian naik speedboat. Minusnya adalah satu, nggak ada toilet di dalam kapal. Dua, tempatnya lebih kecil, jadi duduknya nggak senyaman kalian duduk di speedboat. Tiga, karena kapalnya kecil, ada kemungkinan, misalnya kalian mau ke satu pulau nih, tapi ombaknya lagi gede, ada kemungkinan yang cancel ke pulau itu. Empat, karena mesinnya juga cuma satu, jadi jalannya lebih lambat kan daripada speedboat. Dalam sehari itu pulau yang dikelilingin nggak sebanyak kalian naik speedboat. Nah, kalau speedboat sendiri plusnya duduknya lebih nyaman pastinya, lebih luas, tempatnya lebih enak, terus ada toilet. Tapi minusnya adalah harganya lebih mahal. Ini personally setelah gue mempertimbangkan ini dan itu, akhirnya gue ngambil yang pakai speedboat, paket full day tour seharga 1.100 baht per orang. Udah include makan siang, dapat soft drinks dan minuman, dan juga cemilan sore. Nah, untuk beli tiketnya sendiri kalian nggak usah takut. Di sini tuh sepanjang jalan banyak kios-kios yang menawarkan tiket-tiket island touring. Tapi setelah gue nanyain ke banyak banget kios-kios, in the end kesimpulannya mereka tuh menawarin paket tournya yang sama-sama aja dan harganya juga segitu-segitu aja. So ya terserah kalian mau belinya di kios yang mana. Oke, untuk island touring sendiri kita tuh berangkat dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Speedboatnya seperti ini, kapasitasnya 45 orang. First of all, I'm sorry to say that gue nggak bisa cerita terlalu detail dari setiap destinasi yang gue kasih karena banyak lokasi snorkeling. Dan ya, I'm just enjoy the tour so much that I forgot to take some photos. Nah, ini di salah satu pulau tempat kita makan siang. Makan siangnya dari box gitu. Tips untuk selama island touring, gue suggest buat kalian bawa handuk yang gede dan tebal. Nah ya, karena di kapal kan anginnya gede, terus di sini tuh banyak aktivitas snorkelingnya, jadi badan kalian bakal sering basah. Nah, gue mau jelasin satu yang mungkin orang masih banyak bingung dan belum kebayang, yaitu glow in the dark plankton. Kayak gimana sih? Jadi gini, itu waktunya tuh udah mau jam 7 malam, udah mau kelar nih touringnya. Jadi kita dibawa ke satu pantai, terus disuruh nyemplung semua orang ke dalam. Di situ emang udah gelap gulita, tapi jangan takut guys, si tour guide-nya bawa lampu halogen yang terang banget. Nah, terus kita dibawa ke daerah yang rindang, semua disuruh lelep nih ke dalam air, lampu semua dimatiin, terus tangan kita tuh digini-gini biar munculin ombak buih. Terus di dalam tuh bener loh, ada kayak titik-titik glow in the dark, beneran terang-terang gitu. Oke, pembukaan dulu ya. Hai semuanya, welcome back to my channel. Oke, so yang belum tahu Phi Phi Island ini tuh jadi hari ini setelah nonton video ini, habis nonton sampai 4 loket dari
waktu sejauh 2 jam. Dari Thank you for watching this video. Bye bye.